Tahun merantau menjadi bahan hidup, tak bayang kampung sampai bermain masuk dunia. Rindu menahun menyesal diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas hukum adat yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Anissa Hasana. Perkenalkan, nama saya Delvina Alfiana. Perkenalkan, nama saya Monika Ananda. Baik, di sini kami akan mewawancarai Nini Mama Minangkabau, daerah sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Saat ini saya sedang bersama teman-teman saya untuk mewawancarai salah seorang Datuk Nini Mama warga sekitar untuk memenuhi tugas hukum adat. Di sini saya sedang bersama narasumber saya. Beliau merupakan perantauan dari Minangkabau yang sedikit banyak mengetahui adat istiadat di ranah Minang. Baik, langsung saja kita mulai wawancaranya. Sebelumnya, perkenalkan saya Delvina Alfiana. Di sini saya akan mewawancarai mengenai adat istiadat yang berlaku di Minangkabau. Baik, Pak, bagaimana adat istiadat yang berlaku di Minangkabau? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tidak kabinah langsung aja. Cuman kaganti celak kaganti asa hanyalah untuk kang tidur. Bukannya baturan ahli bijaksana, cuman panjang pengetahuan Bapak, tentu Bapak jelaskan mengenai adat istiadat Minangkabau. Adat istiadat Minangkabau itu adalah basandi sara basandi kita pula. Adat mengatur sanla memakai. Basuh di dalam ayat Al-Quran ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kasuwah membuat nambaya, kalarang membuat munkar. Itu istilah adat Minangkabau. Adat itu basandi sara basandi kita pula. Basuh di mangkuto malin suri kutibah mangkati tuan kujur nyato alasan di taga adat nareco nak muki daun ungkap piawai salamoy di dunia di kita pidoman itu dia kira pada selamanya. Dia kira pada selamanya. Adat itu ada 3 terkandung di dalam adat. Adat itu kecewaran tentu adat mengatur syarat memakai. Situlia tabang ke sama, dari sama turun ke padi, dari padi turun ke padi. Dari minyak turun ke mama, dari mama turun ke kami sampai pindah jiwa. Adat mencari cara basandi kita mulai. Kalau dioman dek kita hidup nanti kita pakai padi nanti kita tambah. Jadi adat itu 3 wajah di kandungan, adat menurun, adat menakih, adat menata. Nama adat menurun, nama adat menakih, nama adat menata. Kalau adat menurun itu ke adik, kalau adat menata kasamu datang, kalau adat menakih kepada orang tua. Jadi orang tua itu harus dihormati, dianjung tinggi, diombak gadang, ditangkik jok baru, dijujung yuk kepala, wapucu sebana bule, bau sebana tunggang, parit dalam pagana. Nanti dia tahu pandai, hari dia bijaksana, duduk berpaga kitab, tagak bapi tua, mengatur sah dengan bata hala dengan Arab. Itu peranan nenek mama, orang tua. Kalau kata menata, itu kita sama-sama gadang, bisa bersenda gurau, bisa bagarah, bisa bako. Kalau kata menurun, ayo ke kata dia, kakak, itu dalam adat Minang. Nah, jadi adat itu nanti 3 wajah di kandung itu 3 lo apanya balam timago 3 rayo tabang marau kapamancongan bakapak patak kapiso. Jadi suti biasa dipijak datuk temangguan 2 dibagi 3.
Nampak tamu luak tanah data, kedua luak 50, ketiga luak tanah agam. Kaji keluak tanah data orangnya ingin masulu kanai bakulime masulu nabi menyungsong sabalun nani menyawet sabalun jatua. Tahu di kieh di kain dia, tahu di bayang katut sampai, tahu di unak kamanyangkui, tahu di anggek kamamatian. Alun bakile la bakalam bulan di sangko 30. Alun di dia Allah dimakan raso latibo di dalam tubuh. Nah, itu dikaji luak 50 orang tun bahasa sok pajalani batimbul bepanabangan sawalawe tawan tua umah ladang tan tunggu. Itu nak boleh ada sak dian sudah. Itu nanadat itu nam pusako. Sia nanadat sia nam pusako. Nanadat adalah sebagai orang Semando darah Binang. Nan pusako adalah nenek mama. Nah, itu darah Minang ya. Jadi dekat Jiluak tanah agam katanya babari bingkat tanah basahnya babari lingkang awu ya samua sianu menjadi gajo iko sawah nama beliang iko ladang nama tanah iko nanti pengajiannya kasar nak puno apa satu tu dulu di matu adat nak berdiri rajonya rajo garang. Nggak boleh ada sampai di situ aja lah dulu. Jadi bak kecil orang olahraga orang garang go tentu bau tai kompor kapangkai langan babanai kompor kaki. Itu nggak boleh disampaikan. Awak aja makan lama. Baik dari situ aja. Jadi kira-kira mengenai adat Minang itulah. Jadi adat mengatur cara memakai. Jadi nampak tamu ibu-ibu bunda kandung, yang kedua nenek mama. Kalau ibu bunda kandung, kalau istilahnya adalah perempuan, bukan nama lain itu ibu-ibu bunda kandung. Nan mengandung ilmu pengetahuan, ai sampai batanya pulang sampai barito. Dia juangnya tinggi, dia mbaknya gadang, ditangkih dia baru dijuangnya dia kepala, bapucuk dia sabana bule, baure sabana tunggang. Pari dalam amungannya kokoh. Hambun puru alun bunian orang nan duduk di singkatan. Ai itu sampai batanya pulang sampai barito. Itu ibu-ibu bunda kandung daerah Minang. Bukan ibu nama lain kita ndak ibu bunda kandung tu nama mengetahui ilmu pengetahuan adat Minang itu ibu bunda kandung. Jadi apa lagi kira-kira? Lalu bagaimana sistem adat pernikahan di Minangkabau, Pak? Baik, kalau adat pernikahan di Minangkabau itu adalah yang pertama sekali tanyo batanyo dulu. Merisik kalau secara kontago tanyo batanyo kalau janji diare padang lagi kue ditukan cincin diagiah tando jo alamat nampak tamu tando alamat itu bertukar cincin di aku hari sehari malam semalam di tukarlah cincin dibuat hai jo ketika tanggal nan pasti. Itu dia deh. Jadi kalau dia dibawa adat Minang itu kalau laki-laki ke daerah Minang adalah kalau secara apanya jeleknya adalah dibeli gitu lah. Dia kan tetapi nggak dibeli doh, dijemput. Nanti jemputan itu adonan 1 ringgit, adonan 1 rupiah. Jemputan itu berbalik aja kepada perempuan jadi. Nah itu membawa nama. Tidak mungkin yang laki-laki itu banyak yang korban itulah. Jadi kalau membawa adat Minang, laki-laki itu dijemput adonan rupiah, adonan ringgit, jemputan itu, nah itulah ada di tempo ditambah. Nah itulah kira-kira kalau ada kekawinan adat Minang. Jadi kumpul lah nenek mama sama nenek mama, jadi dari padang di kue. Di situ di pasasian di unjaman kaudek bumi di sewakan masalah batunangan anak sahunakan kita juga anak menakan siapa tentu siapa menyuruh siapa bungkuk siapa melempit siapa patah malun kalau secara tradisi kininya namanya kita lama ambil motor tahu-tahu adalah motor yang keluar yang baru lah pakai AC lo DT lah pakai CD lo
tagaklah balik, duduklah berpisah. Artinya mana ada kumbang, ada bunga. Jadi bunga ko kalau dirayu lo ada kumbang lain, situlah terjadinya kesalahan. Jadi belipek gando lah tando yang kita buat itu kalau ada orang Minang. Siapa yang membuat itu yang melipek dua. Nah, yang tambahnya. Lalu, apakah sistem adat seperti itu masih berlaku dan digunakan hingga saat ini, Pak? Balaku sampai sekarang balaku. Si culi atau bangsa tamak, mau ditamak turun ke padi, di padi turun ke cepo. Dari ini turun ke mamak, di mamak turun ke padi, sampai sini batu jo. Nak lakam dek panik, nak lapuk dek hujan. Nah itu adatnya. Baik. Apakah sistem adat pernikahan di daerah yang terdapat di Minangkabau memiliki sistem adat pernikahan yang sama, Pak? Kalau adat pernikahan sama dengan di kota, sama dengan di kota. Itulah, cuman bedanya sedikit luar biasa, no? Adalah jemput itulah bedanya. Kalau di kota ini enggak, yang banyak pengorbanan do yang laki-laki. Di kampung itu yang perempuan yang banyak pengorbanan. Nah, itu adanya. Tapi semua adat yang dibikin, dibeli bayi owner semua pergi juga kayak perempuan. Oke, baiklah Pak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin hanya itu wawancara dari saya. Berikutnya dilanjutkan oleh teman saya, Anissa. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Hasana. Saya di sini akan melanjutkan wawancara dari teman saya sebelumnya yang mengenai larangan pernikahan di Minangkabau, Pak. Pertanyaannya, apa saja larangan yang terdapat pada perkawinan di Minangkabau sendiri, Pak? Baik, mau sampaikan sebagai yang pengen tahu yang buat ini. Nampak tamu sekali pernikahan yang dilarang dan Minangkabau itu yang berkawin sasuku itu dilarang. Sebab kawin sasuku itu udah di potong kerbau, udah diunjaman ke urek bumi, dicewang kalengnya lah masuk betul-betul tidak bisa nikah sasuku. Nah, kalau seandainya melanggar peraturan nikah sesuku itu tidak baik kehidup dan perkawinannya. Kalau tidak kok dapatnya keturunan, kalau tidak bisu, kalau tidak cacat, kalau tidak lumpuh, itulah banyak gejalanya. Kalau tidak sumpahnya seperti kakok mandi batu, kateh nak berpucuk bulik, kaurek ke bawah nak borek tunggang. Itulah sumpahnya. Mati tagak di tengah padang. Itulah tumpah minyak moyang itu dahulu. Engkau dilarang kawin sasuku. Ada yang melanggar peraturan tidak bisa di kampung dibawa ke kota, tapi tidak ada berkah. Itu tidak ada berkahnya. Perkawinannya itu tidak berkah, tidak diridhoi dengan di dunia, apalagi di akhirat, apalagi di dunia mama. Kalau seandainya rujuk kembali itu dibawa ke kampung itu membayar kesalahan itu kalau tahu. Jadi lanjut. Mengapa adat Minangkabau melarang pernikahan sesama? Padahal hukum Islam sendiri tidak melarang pernikahan sesama. Mengapa dia melarang pernikahan sesama? Padahal kan secara hukum Islam itu sah di mata Islam sebenarnya, Pak. Iya, kalau di mata Islam memang betul. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Itu membuat kebajikan melarang tidak munkar. Tasubuh di agama, tak larang di adat. Nah, kalau di agama satu indua nang kedua bisa kawin sasuku. Tapi kalau di adat tidak bisa. Tidak bisa kawin sasuku. Foto. Jadi di agama itu memang tak suruh, tapi di adat tidak bisa. Sebab adat itu dipakai selama-lamanya, tidak lakam dipakai, tidak lapuk. Sebab adat itu bahasa Isara.
adalah panjang pengalaman yang terjadi. Jadi kawin daerah Minangkabau itu abi elok rancaknya abai penado kenal itu abi encak ditanyo disasek dulu. Kalau seandainya kita sasuku curi itu badun sana kayak biasa. Nggak boleh menunggu dalam sayang mengentiang dalam bebetan maian galah do kaki. Kalau seandainya kalau kita sasuku kebuki sama menapi malurahat sama menurun bare sama piku ringannya sama miliang kaili serentak galah sama dia sang kuadayong sakiu nambah ayam sadan tiang nambah besi itu kalau kita di Minangkabau kalau kau dengan suku jadi apa lain Apa ada sanksi Pak bagi orang-orang yang tetap berasal suku? Memang ada sanksi. Kalau seandainya di nikah di perantauan dibawa ke kampung, sanksi itulah. Kalau mama nenek mengetahui bahwa orang tajambo tangan main-main, tajambo mulut mamehi. Kok salah ke Tuhan meminta tobat, salah manusia meminta maaf, salah ke undang-undang ayo ke pengadilan. Tuh, kalau ada tanda salah ke Tuhan dia minta tobat, dipotong kerbau minta kesalahan kening mama. Itulah sanksinya. Ilingka cara no kalau ada Minang di Pakatuan di Pasambahan. Pona Pasambahan itulah ada Minang. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Monika Ananda. Di sini saya akan melanjutkan wawancara dari teman saya sebelumnya mengenai tentang pembagian harta di ranah Minang. Bagaimana sistem pewaris di Minangkabau, Pak? Baik, aku sampaikan yang pengen tahu saya. Pewaris daerah Minangkabau itu yang memilikan pewaris adalah pihak perempuan. Nah, pihak yang laki-laki adalah mama liharo. Nah, kok seandainya apa yang perusahaan pewaris itu yang laki-laki adalah pengamannya, yang perempuan sah di pusako. Itulah nade darah Minang nan pusako yang pihak perempuan. Nah laki-laki nak ada pusako di milik pusako di rumah induk baik pun apa cuma mengawasi memelihara apa yang kerusak. Nah laki-laki tanggung jawab. Kok sapadan yang curang, kok karambi di tabang orang. Nah itu yang laki-laki mengawasi untuk pengamannya. Itu darah Minang. Yang bapusako adalah yang pihak perempuan. Apa lagi? Mengapa dalam masyarakat Minangkabau anak laki-laki tidak mendapatkan harta pusaka? Kalau daerah Minangkabau ada anak laki-laki dapat harta pusaka. Cuman tingginya ndak banjongan, gandahnya ndak badanaan. Ndak bertentuan berapa banyak. Cuman bakal curang kabuki sama menaki kalurah sama menurun barik sapiku ringan sajinjang. Harta pusako itu daerah Minang pihak laki-laki kan ada masonyo, apapun masonyo. Misalnya na laki-laki baralek tagak rumah di rumahnya, rumah istrinya, bayar mengawinan anaknya. Nah, itu daerah Minang kan. Tentu mandehnya ko bakonya ko yang membawa pembawaan ke rumah yang anak yang laki-laki tadi. Nah itulah pembagian. Tapi tidak ditentukan berapa di keluarannya dek sana yang perempuan. Nah itulah yang dapat. Tapi di Inggoan tidak bisa
bagi sama banyak tak dia. Itu kalau dia alami. Jadi kalau ada buat bayi ya, kalau ada sakit, kalau ada apa arah tu pembagian laki-laki itulah dia ambil objeknya rumah istrinya. Nah itulah. Itu ada Minang. Jadi kalau diambil atau pesaku dibawa ke mana dilarang, malu tuh dalam adat Minang. Menjual atau pesaku dibawa ke rumah bini, malu tuh. Nah cuman ada trik kemanusiaannya, dun sanaknya, bayi pun adiknya, bayi pun kakaknya. Nah itulah di keluarnya bagian laki-laki itu dibawa ke rumah. Jadi nah laki-laki meja, ada pembawaan dari bako, itulah beda. Nah, di kalau hanya memilih ada dilarang ya. Aduh, Apa itu harta pusako tinggi dan rendah bagi masyarakat Minang, Pak? kalau ratu pusako tinggi, niat itu tinggi, pusako tinggi. Kalau pusako rendah, adalah ibu itu yang punya. Itu pusako rendah. Kalau pusako tinggi, pernah niat itu Indo awak, Indo itu. Nah, itu awak dapat itu bagiannya kan. Nah, dan pusako tinggi, nah itulah nenek gitu. Nenek gitu yang buat. Apakah yang akan terjadi apabila ada suatu keluarga di dalam pembagian harta warisan tidak dibagikan secara adil, Pak? Kalau tidak secara adil, kalau di kampung itu kalau secara adil, tentu dusun kepala lorong yang menentukan, pihak kepada orang agama yang menentukan, pusako itu yang adil pembagiannya. Jadi pihak nan pusako nan adik beradik ada yang laki-laki, kebanyakan pusako pun banyak yang perempuan. Sebab ini membuat, nah itu nanti disebut ada tadi nambah satu wajah kami batunggu berpenabangan kawalawe tan tua magadang tan tunggu nan perempuan yang menunggu, bukannya laki-laki. Yang laki pergi ke rumah orang, hatilah dapat kenalan setengah kawin itu ada orang beli ada tak sakor itulah. Nah, jadi mengawasi memang laki-laki. Nah, jadi kalau secara adil pembagian atau pusako dia foto nak ada. Nah, adil lah. Cuman sekarang juga ada. Cuman kalau ada malulah kok sakit ilu patinya, kok ada namanya bantu membantu pihak pada yang laki-laki kok dari pihak yang perempuan. Nah, di sanaknya dan perempuan dibawanya memang dibantunya pada rumah sakit, ibarat duanya itu pusako bagian dibawanya lah ke rumah anak itu. Secara lagi-lagi itu pusako pernah ada darahnya. Yang kebagiannya apa? Tapi kalau seandainya adik beradik perempuan itu memang ada dibagi. Nah, supaya jangan ada pertengkaran, kekelahian. Nah, siapa je campur berdua hari. Siapa yang dapat, aku enggak nilai orang. Nah, itu dibagi. Yang membagi adalah yang nenek mama, bayi pun yang laki-laki tadi. Kau lah suami bikin rumah di situ. Nah, kalau kau bikin rumah situ, kau bagian kau. Ah, itu cara bagian. Jadi kalau bagian adil nggak ada siapa yang tuh, nah itu yang dapat agak banyak kelebihan. Siapa yang kok kada bawaan kau lah dia, nah, bawaan itu, nah itu yang mana orang dari kecilnya lah. Pokoknya di kalau ada minatnya banyak pun dapat rumah, banyak pun harta itu lah itu. Yang laki-laki itu mau jualan, adil, ayo adil, jangan ada kekelahian. Tapi kalau dibuat suri atau gen, wah, kalau di kota itu memang kita membuat suri melarat ya. Cuman sudah biasa sudah tanam pinang lah, terus semua itu berdekat. Nah, apa lagi?
Oke, baik. Terima kasih Pak telah menjelaskan mengenai hukum adat yang berlaku di Ranah Minang. Ya. Cukup sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak gitu pula kemungkinan kok ada salah dan apanya kurang tepat pada sasaran banyak pun judulnya kata orang celak-celak karena biasa dalam depan itu panjang apa itulah jangan mudah-mudahan dapat dia anak namanya kapidoman hidup di dunia. Kapidoman itu nggak kecil Al-Quran tadi dia kira pada selamat sialisasi ketua di dalam adat hari jalul kahwa alamisa bahwa mungkin ayat pun menyebutnya pada. Jadi kalau kita mempunyai ilmu pengetahuan uraian lah ayat pun satu ayat kewajiban kita mau deh lebih-lebih apa lah umur 70 ini supaya mengetahui andaknya baik punya perempuan baik pun laki-laki adat Minang tuh dan sampai manilonong jo kalau di situ banyak manilonong aja banyak manilonong aja ada lain menantu lewat sama anaknya mana kalian aja kalau dia pak nak beradat tu dah kalau mereka ini duduk kan dia pak kan lalu anaknya sama menantu kan mana kalian pak lah sesuai depan mana kalian tu kalau kalian tu supaya anak mengetahui kalau daerah Minang kalian tu adalah budak masuk penjajah para PRR itu. Berapa kerajaan kalian? Itu kalian budak awak yang masuk masuk ke perangan PRRI dulu. Ada kerajaannya orang nanti saja tapi itu apa kalian apa kalian bangin kalau di situ nak bisa kalian masa menanti wak kalian kalau kalian pun nak bisa kalau menantu itu kalau dia datang kalau menantu awak kan kian nak awak itu kete lah batanam gadangnya lah balam dua lah bangun zaman kode bumi baca wang kalanya Allah babue galanyo kete banamu gadang dia berala itu kalau ada kami kete banamu gadang berala cara Minang itu kan menantu itu kalah saja ada orang Sidi ada orang Sultan ada orang Magindo ada orang Sultan Sidi sabab galatun adalah yang paling terhormat gala itu daerah Minang Sultan Sidi Bagindo kalau Sultan itu Sultan Siap Kandarini kalau Bagindo Burhanuddin kalau Sidi Syekh Burhanuddin itu jalan daerah Syekh Sidi itu apa orangnya tiga di mana tiap palito di balik talang Nambaduri di mana taninya kita di puncak Gunung Merapi basenta turun ke bawah tiba di Gubuk Empang sinan mengundi dan basayo sinan siangka nama dakang sinan buayo putih dago sinan adat nadi kambangan tania diati mahaderajo di karang ada di susun undang di susun tangkai cie di pakuan kaki yang panjang makan anak-anak itu nanti berluar jadi ketemu luar tanah dekat kedua 50 kedua luar tanah jam itu di pakuan kaki yang panjang makan anak-anak di berluar itu jalan kalau dia ada itu tapi kalau menghidup jawa pakuan kaki yang panjang memakan anak-anak di berluar apa tamu luak tanah detak kedua 50 lalu kerantau juga suci sampai ke durian di Takuat Aju sampai ke Sicere Ayu Bangi sampai ke Sialang Balantak Basi Ucuk Jambi 9 Lurah semua ada itu sudah itu dalam pendapat dia boleh
Cukup sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daya bakat curang Pak magia pantun cek. Pantunnya kini ko ado semua di ladang kuliah itu menumpang di. Ko lai jo semua sama panjang di gelombang yang sama kita di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Ah,